Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andriani Mahena Putri dengan NIM 1901111064. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang studi kasus mengenai paspor dan surat perjalanan laksana paspor dalam memenuhi tugas mata kuliah dokumen investasi dengan dosen pengampu Ibu Nur Arini Yulia. Teman-teman, itulah tadi perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya kita masuk ke videonya yuk. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang berkaitan dengan paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Nah, teman-teman, kita masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu tentang pemalsuan paspor. Jadi teman-teman, dari berita yang saya tunjukkan membahas mengenai seseorang buronan yang bernama Adeline Lis. Untuk teman-teman ketahui lebih dalam, Adeline Lis ini adalah buronan yang telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda 110 miliar oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008 lalu. Namun, dia sempat melarikan diri setelah divonis. Ini adalah pelarian kedua Adeline setelah pada 2006 sempat melarikan diri ke Cina. Nah, teman-teman, kronologi kejadiannya itu sendiri yaitu pada tahun 2018 Adeline sempat ditangkap di Singapura karena pemalsuan paspor atas nama Hendro Leonardi. Persidangan Adeline di Singapura selesai pada 9 Juni 2021 lalu. Nah, pengadilan Singapura mendenda Adeline dengan 14.000 dolar Singapura atau setara dengan 150 juta rupiah. Adeline juga dideportasi dari Singapura. Nah, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Singapura kemudian menyampaikan brafaks kepada Jaksa Agung perihal proses hukum WNI atas nama Hendro Leonardi dengan dakwaan pemalsuan identitas atas nama Adeline Lis. Kemudian pada 8 Maret 2021, dari hasil koordinasi Atase Polri dengan Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut diperoleh hasil bahwa Adeline Lis merupakan WNI dan merupakan DPO penyidik Polda Sumatera Utara. Kemudian Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto mengatakan bahwa paspor yang diduga palsu ini yang merupakan milik terpidana kasus pembalakan liar Adeline Lis telah dinyatakan terbit sejak tahun 2017 lalu. Agus menyatakan bahwa pihak kepolisian saat ini akan menjalin koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendalami mengenai paspor tersebut. Penyidik, kata dia, juga masih menunggu pelimpahan perkara terkait paspor tersebut dari Kejaksaan Agung. Nah, sehingga dia dapat menuturkan lebih lanjut terkait dengan dugaan tindak pidana yang dapat terjadi selama pelarian buronan kelas kakap tersebut. Agus menyatakan jika sedang dikoordinasikan dengan LO Polri di Singapura dengan Ditjen Imigrasi terkait paspor palsu atau paspor ganda. Jadi di berita ini, teman-teman, kita tahu bahwa seorang Adeline Lis ini telah memalsukan identitasnya untuk dapat menjadi WNI yang berdiam di Singapura, begitu ya. Kemudian dia ketahuan jika paspor yang dia gunakan itu palsu. Nah, dia sempat divonis lalu sempat kabur-kaburan juga. Kemudian akhirnya dia tetap terjaring kembali dan akhirnya mendapat denda yang sekian banyak tadi. Nah, teman-teman, di sini aku juga ada baca tentang hukuman pemalsuan identitas paspor itu sendiri. Menurut pasal 126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menentukan bahwa setiap orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, oke teman-teman, itulah tadi studi kasus kita yang pertama. Kemudian kita lanjut ke studi kasus kita yang kedua mengenai paspor. Kita
kita akan membahas tentang 8 negara Uni Eropa mulai gunakan paspor vaksin COVID-19. 8 negara Uni Eropa mulai mengeluarkan paspor vaksin corona digital pada awal Juni lalu. Paspor vaksin corona ini merupakan sertifikat perjalanan yang dibuat Uni Eropa sebagai persyaratan keluar masuk blok negara tersebut. Nah, menurut situs schengenvisainfo.com, salah satu tujuan pembuatan paspor COVID-19 ini adalah agar bisa mulai melonggarkan larangan perjalanan dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan yang ketat. 8 negara tersebut yaitu terdiri dari Bulgaria, Ceko, Denmark, Jerman, Yunani, Kroasia, Swiss, dan Polandia. Nah, kemudian sementara itu Islandia tengah mencoba menerapkan sistem pilot serupa dengan paspor vaksin corona ini. Komisi Uni Eropa telah mendorong negara anggota blok tersebut menghapus hambatan perjalanan terhadap para penduduk dan pendatang yang memiliki paspor corona ini. Nah, teman-teman, dikatakan juga oleh Komisi Uni Eropa ini, saat berpergian pun setiap pemegang sertifikat hijau digital ini akan memiliki hak yang sama dengan warga negara anggota yang dikunjungi yang telah divaksinasi, diperiksa, dan pulih. Sertifikat COVID-19 ini terdiri dari satu lembar dokumen yang menjadi persyaratan keluar masuk negara Uni Eropa selain visa. Nah, ada 3 jenis paspor corona yang disesuaikan dengan status pelancong, yakni paspor vaksinasi, sertifikat pemeriksaan COVID-19, dan sertifikat pulih atau sertifikat pemulihan. Nah, setiap individu yang memegang dokumen tersebut dapat melakukan perjalanan ke seluruh negara Uni Eropa tanpa perlu melakukan karantina atau pemeriksaan COVID-19. Nah, paspor vaksin dikeluarkan bagi semua warga dan penduduk yang telah divaksinasi virus corona dengan jenis vaksin yang disetujui oleh European Medicine Agency. Nah, sejauh ini ada 4 jenis nih teman-teman vaksin yang disetujui, yaitu ada Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, dan Johnson. Dalam sertifikat vaksin itu akan tertera juga bukti pemegang telah melakukan vaksinasi penuh dengan jenis vaksin yang telah diberikan. Kemudian sementara itu, paspor pemulihan merupakan sertifikat perjalanan bagi pelancong dan penduduk yang pernah terinfeksi COVID-19 namun dengan catatan telah pulih. Nah, sertifikat pemulihan COVID digital Uni Eropa mengkonfirmasi bahwa pemegangnya telah pulih dari infeksi SARS-CoV-2 setelah pernah dinyatakan positif. Sertifikat ini harus dikeluarkan tidak lebih dari 11 hari setelah tes positif pertama. Kemudian di sisi lain, sertifikat pengujian baru bisa didapat pelancong dan penduduk yang telah melakukan tes PCR dan rapid antigen dengan hasil negatif. Nah, teman-teman, di sini kita bisa tahu jika sudah banyak sekali yang dilakukan pemerintah luar negeri untuk mengantisipasi supaya perjalanan dari bolak-balik luar negeri itu tidak sulit lagi gitu ya, dipermudah dengan tidak adanya karantina, jadi diperjelas dengan adanya paspor vaksin ini. Jadi dengan info-info yang ada di dalam paspor tersebut, kita dapat aman dari proses karantina yang lama, kemudian juga kita bisa lebih menghemat waktu kita, dan akhirnya proses pemberian vaksin itu akhirnya dapat berfungsi dengan baik begitu ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Oke, teman-teman, di sini saya akan lanjut ke studi kasus yang ketiga mengenai paspor, membahas tentang imbas pandemi. Pengajuan paspor baru di Bekasi turun drastis pada tahun 2021 ini. Nah, Kantor Imigrasi Kelas 2 Bekasi mengungkapkan permintaan penerbitan paspor baru mencapai 4.092 hingga 21 Oktober 2021. Kasih Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Kelas 2 Bekasi Denis mengatakan angka tersebut turun cukup jauh dibandingkan dengan pengajuan pada 2020 akibat pembatasan COVID-19. Nah, karena pembatasan COVID-19, ujar Denis merinci dari 4.092.809 diantaranya paspor untuk umroh dan 275 untuk haji. Sementara itu pada 2020 tercatat sebanyak 24.332 orang mengajukan paspor, 4.375 diantaranya untuk umroh dan 1.943 untuk haji.
Kemudian pada 2019 tercatat sebanyak 61.766 pengajuan paspor dengan catatan 12.316 untuk umroh dan 2.832 untuk haji. Jadi di sini kita bisa melihat dengan cukup jelas bahwa penurunan jumlah pengajuan paspor ini sangat drastis, dan ini merupakan dampak dari COVID itu sendiri. Nah, itu tadi teman-teman beberapa studi kasus mengenai paspor. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu studi kasus tentang surat perjalanan laksana paspor. Nah, di kasus yang pertama ini kita akan membahas tentang Konsulat Republik Indonesia Tawau kembali fasilitasi pemulangan 193 orang WNI yang dideportasi pemerintah Malaysia. Nah, Konsulat Republik Indonesia Tawau kembali memfasilitasi pemulangan 193 orang WNI yang telah selesai diproses kasus hukumnya pada tanggal 21 bulan 10 2021 yang lalu, dan pemulangan para WNI tersebut dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tawau ke Pelabuhan Tunon, Taka di Nunukan, Kalimantan Utara dengan menggunakan 2 unit feri Kilometer Medis Express dan Nunukan Express yang disediakan secara khusus. Para WNI yang dideportasi terdiri dari 144 orang pria dewasa, 40 orang wanita dewasa, 6 anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. Berdasarkan informasi dari pihak berwenang Malaysia dan interview langsung dengan yang bersangkutan, mereka para WNI yang dideportasi ini terlibat dengan berbagai kasus hukum di wilayah Sabah, Malaysia. Sebelum dilakukan deportasi, teman-teman, saat berada di pusat tahanan sementara PTS Tawau, para WNI ini terlebih dahulu diverifikasi oleh tim Satgas Perlindungan KRI Tawau guna memastikan kewarganegaraan yang bersangkutan. Nah, setelah dipastikan bahwa mereka benar-benar berkewarganegaraan Indonesia, maka pihak konsulat menerbitkan surat perjalanan laksana paspor SPLP guna kelancaran proses deportasi. Kemudian para WNI tersebut telah mendapat vaksinasi juga lengkap 2 dosis jenis Pfizer, dan untuk memastikan para WNI yang akan dipulangkan tersebut dalam keadaan sehat dan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19, Konsulat Republik Tawau telah memfasilitasi tes PCR yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang direkomendasikan oleh pihak Kementerian Kesehatan Malaysia KKM pada tanggal 18 Oktober 2021. Nah, sesampainya di Nunukan, para WNI ini akan ditangani dan diproses lebih lanjut oleh berbagai instansi terkait di Indonesia, antara lain UPT, BP, 2MI, imigrasi, kepolisian, kesehatan, dan instansi terkait lainnya sebelum kemudian para WNI ini dipulangkan sesuai asalnya masing-masing. Nah, teman-teman, kita lanjut ke kasus yang kedua, masih tentang SPLP ya. Yaitu kita akan membahas tentang pencegahan buruh yang lewat jalan tikus. Pemerintah akan terbitkan surat perjalanan laksana paspor. Nah, pemerintah akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor bagi buruh migran tanpa dokumen agar mereka dapat pulang lewat pintu resmi. Jadi tidak melalui jalur ilegal ya. Nah, kemudian pemerintah akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor karena selama ini buruh itu diduga pulang melalui jalur tikus dan untuk menghindari petugas, dan hal itu dikhawatirkan bakal menyulitkan petugas melacak kontak terkait penularan COVID-19. Jadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Batam pada Sabtu tanggal 8 bulan 5 2021 yang lalu mengatakan beliau akan segera berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri untuk menerbitkan surat perjalanan laksana paspor SPLP bagi buruh migran tanpa dokumen. Itu dibutuhkan buruh migran seperti para korban perdagangan orang agar dapat pulang ke tanah air lewat jalur resmi. Nah, teman-teman, cara ini merupakan salah satu cara yang dapat menekan penyebaran COVID-19 ya, yang sedang marak-maraknya pada saat ini. Makanya itu pemerintah akhirnya memutuskan untuk membuatkan SPLP untuk para buruh yang berada di luar negeri ya, supaya penyebaran COVID ini dapat terkendalikan, dapat diketahui
dan sehingga tidak kecolongan gitu ya. Akhirnya penyebaran COVID dari luar negeri ini bisa dikendalikan begitu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke studi kasus yang ketiga, yaitu mengenai 182 pekerja migran Indonesia dari Malaysia pulang ke Surabaya. Nah, sebanyak 182 orang pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural pulang ke Surabaya, Jawa Timur dengan menggunakan pesawat terbang charter Marlindo OD355 dari Kuala Lumpur International Airport. Kemudian di antara jumlah penumpang tersebut terdapat 4 bayi. Mereka berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Para pekerja tersebut merupakan peserta program rekalibrasi pulang Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) yang proses pemulangannya diurus AOMI dengan difasilitasi oleh KBRI Kuala Lumpur. Para pekerja datang ke KLIA didampingi oleh masing-masing ormas anggota AOMI yang mengurus pemulangan mereka dari awal, mulai dari mengurus surat perjalanan laksana paspor SPLP di KBRI Kuala Lumpur hingga mengurus check out memo di Departemen Imigrasi Malaysia. Ormas tersebut diantaranya ada IKMA, APMI, KNPI, KAHMI, IMABA, Kosgoro 57, IKIM, Himaka, IWJ, PBM, IMABA, Persaba, Muslim KL, SBMI, dan Persaba. Pemulangan kali ini merupakan yang ketiga kalinya setelah pemulangan tahap pertama ke Surabaya dengan menggunakan pesawat charter Citylink dan pemulangan ke Medan dengan menggunakan pesawat charter Malindo Air. Nah, Umar Faruk mengatakan proses pemulangan kali ini relatif lancar dan ada satu yang batal karena hasil tesnya positif COVID-19. Dia mengatakan ada yang terlambat check-in karena tidak membaca update informasi, bahkan penerbangan yang dijadwalkan pada pukul 4 sore dimajukan menjadi pukul 2 siang, tetapi alhamdulillah semua masih bisa dikondisikan. Nah, beliau mengatakan juga pemulangan tahap berikutnya ke Surabaya akan dilaksanakan pada bulan 6 dengan menggunakan pesawat charter. Sementara itu, salah seorang pengurus AOMI yang juga sekretaris Majelis Perwakilan KAHMI Malaysia, Yuri Bukhari, mengatakan Yuri Bukhari mengatakan dari organisasinya ada 11 orang pekerja mengikuti pemulangan ke Surabaya. Ikut menyertai pemulangan para pekerja tersebut Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Hermono, Wakil Dubes RI di Kuala Lumpur. Teman-teman, itulah tadi beberapa studi kasus mengenai paspor dan surat perjalanan laksana paspor yang ada di Indonesia, baik Indonesia maupun mancanegara. Nah, jadi pada saat ini ya masih banyak sekali yang melakukan penyelewengan atas paspor, mau itu dibuatnya paspor yang palsu, ya itu merupakan penyimpangan ya teman-teman yang tidak boleh memang kita lakukan ya. Bahkan di Indonesia sendiri itu sudah diatur dalam undang-undang keimigrasian. Kemudian kita ulas lagi tentang pemerintah yang mulai ada inisiatif nih ya. Semoga pemerintah Indonesia juga bisa meniru pemerintah tersebut ya, tentang yang paspor untuk COVID ya, sehingga orang-orang yang sudah divaksin itu tidak perlu lagi menjalani karantina karena mereka sudah dipastikan ya terbebas dari COVID begitu. Sehingga waktu mereka datang ke suatu negara itu mereka tuh sudah menjamin bentuk keselamatan dari dirinya dan untuk orang lain di sekitarnya. Jadi ini memudahkan untuk efisiensi penanganan dalam penyebaran COVID-19 ini. Kemudian juga ada beberapa inisiatif pemerintah yang mulai memulangkan para buruh dengan pembuatan surat perjalanan laksana paspor ya, untuk mengurangi jalur belakang tadi yang kemungkinan ini akan membuahkan hasil yang sangat baik ya, positif untuk Indonesia sendiri, sehingga mereka itu yang dari luar tidak asal masuk ke Indonesia ternyata mereka membawa virus COVID begitu ya, tapi mereka tidak tahu, akhirnya
kejadian seperti itu bisa ditanggulangi dengan pemulangan buruh dengan pembuatan surat perjalanan laksana paspor ini. Nah, mungkin itu aja teman-teman studi kasus yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Semoga hari kalian menyenangkan dan semoga kalian selalu mendapatkan kebahagiaan sekecil apapun itu. Jangan lupa untuk selalu jalani, nikmati, dan syukuri apapun kehendak Allah.